Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama kami. Ikuti terus ya. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut nama-namanya akan kami tampilkan pada layar ya. Kami mengucapkan happy anniversary kepada Bapak Stefan Halim dan Ibu Niken pada tanggal 10 November. Yuk ikuti terus ya. Dan selanjutnya kita akan ada doa revival nih, hari Rabu jam 7:30 malam. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam doa. Dan selanjutnya kita akan ada Unfold episode yang ke-5 pada hari Jumat jam 8 malam di YouTube Melap Anugerah Kebenaran. Jangan lupa disaksikan ya. Dan setelah kebaktian ini, kita akan ada Little Disciples nih, jam 5 sore di YouTube Melap Anugerah Kebenaran. Bagi adik-adik, jangan lupa ditonton ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk pemberitahuan terbaru dari News Anugerah Kebenaran. Sekian dari kami, saya Kerin, dan para saya Olive, kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Every battle
bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, worthy of it all. Sing, you are worthy
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat kekasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa kumpul untuk ikut kebaktian. Ini adalah suatu anugerah dan suatu berkat dari Tuhan buat kita. Pagar perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kita mengucap syukur Bapak. Dan ini merupakan suatu berkat Tuhan bagi kita. Ya, untuk kita bisa menikmati waktunya Tuhan, ya, dan kita bisa menikmati untuk berkatnya Tuhan. Nah, karena Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang memberikan benih kepada kita untuk kita bisa menabur, ya, benih kepada kita, dan benih itu bisa bertumbuh dan menjadi berkat dalam hidup kita bisa hidup dengan baik. Amin. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu, waktu kita mau ambil persembahan ini, kita sama-sama buka di 2 Korintus 9 ayat 10, ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata bahwa Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Siapakah itu penabur? Penabur itu adalah kita. Amin. Ketika Tuhan memberikan benih kepada kita menabur, kita bekerja, dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Contohnya sampai hari ini. Pagi kita diberkati kesehatan, kita mengikuti kebaktian, mengikuti pujian penyembahan, itu ada berkat dari Tuhan. Amin. Dan setelah benih itu bertumbuh dan memberkati kita, ya, kita bisa sehat, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa pakai, kita bisa tinggal, ya. Dan benih itu berlipat gandakan sehingga kita bisa terus hidup baik di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau ingin mengatakan begini bahwa sampai hari ini, ketika kita tetap sehat, ketika kita tetap bisa menikmati hidup ini adalah berkat dari Tuhan. Amin. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita menabur dengan hati yang bersukacita. Mari kita menabur dengan hati yang bersukacita. Untuk menabur di tempat yang subur, untuk menabur buat kerajaan Allah. Yang mana Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita, terus memberkati kita. Terus menyertai kita. Terus membuat kita hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah ini, untuk berkat ini, untuk penyertaan-Mu. Engkau nyata dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur Bapak. Dan kami memberi, menabur persepuluhan dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mau sharing sesuatu buat saudara mengenai iman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberi kami pengertian, Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberi kami urapan untuk mengerti firman Tuhan dan untuk mencerna dan mengalami firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap telinga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.
Pertama, kita akan lihat firman Tuhan di Roma 15 ayat 18 sampai 19. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kalau menurut saya pekerjaan yang paling susah di muka bumi ini adalah memberitakan Injil supaya orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Bila tanpa tanda-tanda ajaib, mukjizat, jadi tanpa kuasa, itu pekerjaan yang paling sulit. Tapi puji Tuhan, Injil Kerajaan Allah yang dipercayakan kepada kita, setiap warga negara Kerajaan Allah, itu ternyata disertai dengan kuasa, tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Amin Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat Roma 15 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Bukan cuma itu Bapak Ibu, ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh kuasa Roh Kudus, huruf besar R-nya. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, Paulus mengatakan bahwa Injil yang diberitakan bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan, tapi dengan kuasa, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Lalu kita lihat lagi 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, menarik. Di dalam Alkitab menurut saya ada minimal 4 kata yang sangat terkenal dan penting. Nah, yang pertama adalah dunamos, yang kedua exousia, yang ketiga zoa, yang keempat soteria. 4 kata ini itu kata yang penting di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan kata kuasa, terutama dalam Perjanjian Baru. Kata kuasa di dalam Perjanjian Baru itu ada 2 macam arti. Kebanyakan. Kebanyakan mengandung 2 macam arti. Yang pertama adalah dunamos, kata lainnya dinamit, yang artinya salah satu artinya kuasa membuat mukjizat. Nah, yang kedua, kuasa yang kedua, saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan kata kuasa, dan kuasa yang kedua adalah exousia. Exousia artinya otoritas, wewenang. Salah satu hamba Tuhan yang luar biasa yang memberitakan, yang mengajarkan firman Tuhan, namanya Kenneth Hagin. Dia ngajarin mengenai otoritas orang percaya. Itu luar biasa saudara. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia mengalami itu dan dia mengajarkan itu. Dan itu luar biasa. Dampaknya luar biasa saudara. Nah, yang ketiga adalah zoa, tulisannya ZOE. Yang biasanya di dalam bahasa Indonesia, bahasa di Alkitab namanya kehidupan, life. ZOE bacanya zoa. Nah, zoa ini adalah kehidupannya Allah. Yang tanpa zoa, istilahnya nggak ada Allah. Allah itu nggak hidup. Nah, yang keempat, kata keempat yang penting adalah soteria atau sozo, yang artinya adalah keselamatan. Soteria ini sendiri ya artinya banyak.
Nanti kita akan lihat artinya apa. Oke, saya akan mulai dengan dunamos. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi ketika Yesus sesaat sebelum terangkat ke surga, Yesus mengatakan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang di sini adalah dunamos, dinamis atau dinamit. Tapi kamu akan menerima dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, seseorang sebelum memberitakan Injil, sebelum menjadi saksi, syaratnya cuma satu sebenarnya. Roh Kudus turun ke atas dia. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas seseorang, dia akan menerima kuasa dunamos. Kuasa membuat mukjizat. Nah, coba saudara perhatiin ketika Yesus hadir di muka bumi. Saudara bisa baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4 Injil. 4 Injil ini mengajarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus memberitakan Injil. Nah, kenapa Injil itu harus disertai dengan kuasa? Karena memang kuasa itu bagian dari Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Dan tidak mungkin Kerajaan Allah diberitakan tanpa kuasa. Kenapa? Karena ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas engkau. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita melayani orang lain bukan cuma lahir baru, tapi langsung penuh dengan Roh Kudus. Baptis Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang dibaptis Roh Kudus turun ke atas dia dan dia menerima kuasa. Pada saat itu juga oleh Roh Kudus dia bisa melakukan mukjizat demi mukjizat seperti yang Yesus lakukan. Semua mukjizat yang Yesus lakukan, salah satu tujuan yang paling utama dan paling penting adalah sebagai contoh buat kita bahwa kita akan melakukan hal yang sama. Karena Alkitab mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yesus sendiri mengatakan, apa yang dia lakukan, dia lihat Bapanya lakukan. Amin saudara. Jadi, karena Yesus melakukan semua mukjizat itu dan kita melihat dia melakukan semua itu di keempat Injil, kita juga akan melakukan mukjizat yang sama. Bahkan lebih besar. Amin Bapak Ibu. Oke. Jadi itu yang pertama dunamos, yang kedua exousia. Kuasa yang artinya exousia. Matius 28 ayat 18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kata kuasa itu artinya exousia, authority, otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala otoritas, segala wewenang di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengatakan semua kuasa, semua otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus mendelegasikan itu kepada kita, gereja Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptis mereka
dan mengajar mereka. Amin Bapak Ibu. Ya, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa mulai dari ayat 15. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, kata exousia, wewenang, itu kita punya wewenang otoritas atas apa saudara? Atas sakit penyakit dan atas roh jahat. Makanya dikatakan bahwa tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Demi namaku, demi nama Yesus. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Otoritas. Simple saudara mengenai otoritas. Ya. Kita akan lihat Lukas 10 ayat 19. Di Lukas salah satu gambaran otoritas yang menarik, yang keren, ada di Lukas 10 ayat 19. Bunyinya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin Bapak Ibu. Nah, kuasa yang ada di sini adalah authority atau otoritas atau wewenang. Kalau saya bacain, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, otoritas kepada engkau untuk menginjak ular dan kalajengking, dan otoritas untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan engkau. Saudara, salah satu gambaran otoritas, seorang polisi yang memakai baju lengkap, ketika dia berdiri di jalan raya, ketika dia menghentikan kendaraan, dia tinggal ulurin tangannya. Kendaraan yang di depan dia harus berhenti. Kalau nggak berhenti, dia melanggar peraturan, dan dia akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaannya, apakah polisi ini punya kekuatan untuk menahan lajunya mobil? Enggak. Dia punya kekuatan untuk mengangkat mobil? Enggak sama sekali. Tapi otoritas dia, wewenang dia itu akan menghentikan kendaraan yang melaju di depan dia. Nah, orang yang mengemudi itu akan ngerem. Kenapa? Karena melihat bajunya polisi. Even yang bukan polisi pun kalau pakai baju polisi dan lakukan hal yang sama, kendaraan di depan itu pun akan berhenti. Itu gambaran otoritas yang penting, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, kita semua orang percaya memiliki otoritas atas penyakit dan atas roh jahat. Jadi, saudara, kalau berdoa jangan menghancurkan roh jahat, saudara. Mau dihancurin kayak apa, saudara? Berkeping-keping? Ya enggak, saudara. Ya kan? Ya. Jadi, saudara bisa menahan. Jadi ketika kita mengusir roh jahat, kita usir dia keluar dari orang itu. Pergi, mau kemana, terserah. Pokoknya roh jahat ini harus pergi dari orang tersebut. Dan sakit penyakit kita doain, sakit dia sembuh. Orang ini sembuh dari sakit penyakitnya. Sakit penyakitnya mau kemana, terserah. Yang penting sakit penyakitnya meninggalkan dia. Itu aja. Itu lambang otoritas. Menginjak ular dan kalajengking, saudara. Jadi kuasa di sini bukan menghancurkan ular dan kalajengking, menginjak ular dan kalajengking, dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satu pun yang akan membahayakan kita.
membahayakan saudara. Amin saudara. Nah, itu otoritas saudara. Jadi ketika saudara mengusir setan, saudara menahan kekuatan setan dan saudara usir dia pergi. Dalam nama Yesus dia harus pergi. Ya. Dan juga sakit penyakit. Saudara perintahkan sakit penyakitnya pergi. Ya. Dia sembuh dari sakit penyakitnya. Saudara letakkan tangan atas orang sakit. Nah, orang itu akan sembuh. Firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, semua demonstrasi yang Yesus lakukan di atas muka bumi, menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, mengusir setan, memulihkan jiwa. Ya, kabar baik di Alkitab dikatakan Yesaya 61 kabar baik kepada orang sengsara dan yang remuk hati. Ya, bahkan di Matius 8 ayat 23. Alam pun tunduk dalam nama Yesus. Angin ribut tunduk dalam nama Yesus. Saya pernah dengar sebuah kesaksian, namanya John Alexander Dowie. Ya, ketika dia penginjilan mau melintas ke Australia, dia naik kapal laut. Setiap kali ada badai, dia perintahkan badai itu untuk berhenti. Saudara, apa yang terjadi? Badai itu berhenti. Ya. Kenapa saudara? Karena dia lakukan dengan otoritas dari Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara pakai otoritas di dalam nama Yesus, itu seperti Yesus lakukan mukjizat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi di dalam nama Yesus ada kuasa. Seperti Yesus hadir dan lakukan mukjizat dan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, dan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa memberikan kita kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan kuasa di sini adalah otoritas, ya, exousia. Dan Tuhan, kita jadi orang percaya, salah satunya adalah, saya bukan saudara Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita bisa baca seperti ini, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara adalah anak Allah, saya adalah anak Allah saudara. Amin. Bayangin apa yang Allah bisa lakukan di atas muka bumi ini. Saudara bisa lakukan hal yang sama. Karena otoritas nama Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita. Kita semua memiliki hak istimewa untuk memakai nama Yesus yang penuh dengan kuasa yang dahsyat itu. Amin Bapak Ibu. Oke, yang ketiga. Zoa. Yohanes 10 ayat 10. Ini firman yang cukup terkenal. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, nah kata ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Hidup di sini bahasa aslinya adalah zoa. Tulisannya Z-O-E. Itu ada kehidupannya Allah. Saudara, salah satu contoh kehidupannya Allah, demonstrasi kuasa kehidupannya Allah adalah ini. Ada satu kisah menarik, saudara. Di zaman dulu ada satu orang yang dilahirkan dengan cacat mental. Ya. Anak ini duduk di kelas 1 SD dan dia sekolah 7 tahun dan tetap di kelas 1 SD. Bahkan namanya sendiri pun dia nggak bisa sebut. Jadi 7 tahun dia duduk kelas 1 SD. Sampai akhirnya kepala sekolah panggil orang tuanya, anaknya dipulangkan karena sudah terlalu gede, saudara. Bayangin 7 tahun ya di kelas 1. Dia jadi kayak raksasa di antara anak-anak, saudara. Ya, nggak naik kelas terus 7 tahun dipulangkan. Suatu hari di kotanya diadakan kebaktian kebangunan rohani dan dia hadir.
Ada satu malam dia maju ke depan, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan melawat dia. Kehidupan Allah masuk ke dalam hidupnya, merubah dia, saudara. Semalaman dia berubah. Besoknya dia hadir kembali. Berpakaian udah seperti berpakaian anak perempuan umur 17 tahun. Rapi, sisirannya bagus. Mukanya juga cerah, ceria, saudara. Saudara, Tuhan bisa rubah hidup seseorang. Ketika saudara doain orang, coba saudara bayangkan, kehidupannya Allah mengalir lewat hidup saudara, menjamah orang itu, merubah hidupnya. Salah satu mukjizat yang terbesar, saudara, di muka bumi ini adalah hidup manusia bisa berubah, tidak sama seperti sebelumnya. Amin, Bapak Ibu. Itu kuasa Allah, kehidupan Allah yang merubah mental seseorang. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu zoa. Dan terakhir, soteria. Soteria, kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru, saudara akan menemukan kata keselamatan, selamat, menyelamatkan, dan kebanyakan kata itu boleh dibilang 90%. Ya. 99%. Oke. Itu berasal dari kata sozo atau soteria. Oke, hanya ada satu kata yang saya ketemu, kata selamat itu pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Comfort artinya. Ya, tapi hampir semua, boleh dibilang 99% kata selamat itu berasal dari kata soteria atau sozo. Oke. Nah, di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara. Nah, kata keselamatan, kata diselamatkan itu artinya soteria atau sozo. Oke. Nah, soteria memiliki setidaknya 7 arti. Ingat, 7. Yang pertama, salvation, keselamatan, selamat dari neraka. Yang kedua, safety, selamat dari bencana, kecelakaan. Oke. Yang ketiga, deliverance, ya, kelepasan. Yang keempat, preservation, pemeliharaan. Yang kelima, health, kesehatan. Yang keenam, healing, sembuh, kesembuhan. Ya, yang terakhir, yang ketujuh, be whole, pulih. Oke, jadi ada 7. Jadi setiap kali saudara mengatakan selamat, keselamatan, itu artinya salvation, safety, deliverance, preservation, health, heal, be whole. 7 arti dalam satu kata. Luar biasa enggak, saudara? Kata soteria. Jadi saya bisa mengatakan begini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Kalau saya baca dengan artinya, keselamatan, ya, salvation, keselamatan dari neraka, keselamatan dari bencana, dari musibah, ya, kelepasan, pemeliharaan, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita dapat diselamatkan dari neraka, kita bisa diselamatkan dari bencana, musibah, kecelakaan, kita bisa diselamatkan dari kelepasan, ya, pemeliharaan, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan, saudara. Jadi luar biasa, saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang menyelamatkan, saudara. Amin, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan, saya sudah sebut bahwa ada minimal 4 kata yang luar biasa. Dunamos, exousia, zoa, soteria atau soso.
Amin saudara. Apa hubungannya dengan iman? Nah ini dia. Oke. Semua firman Tuhan tersebut adalah firman iman saudara. Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman itu ada di dalam hati saudara, ada di dalam mulut saudara. Amin saudara. Jadi semua firman Tuhan yang kita baca di Alkitab ini firman iman saudara. Amin saudara. Ya, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan saudara. Amin saudara. Jadi kalau saudara hanya percaya aja, saudara dibenarkan, ya, tapi belum diselamatkan saudara. Amin saudara. Karena apa? Dengan mulut kita harus mengucapkan pengakuan, ya, baru komplit. Jadi hanya percaya aja nggak cukup, harus diucapkan dengan mulut saudara. Itulah firman iman. Lalu di Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, di Markus 11 ayat 23 ini kalau saudara perhatikan, kata percaya itu disebut cuma sekali, tapi kata berkata-kata 3 kali. Di dalam bahasa Inggrisnya, firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya, believe cuma 1 kali, tapi berkata-kata ada 3 kali. Jadi penekanannya di berkata-kata. Kenapa, Bapak Ibu? Bukan karena berkata-kata lebih penting dari percaya, bukan. Dua-duanya sama-sama percaya. Nggak bisa digantikan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena buat kebanyakan orang, buat kita semua, tidak sulit untuk percaya. Tapi untuk berkata-kata, sulit. Pertanyaannya, sejak kapan saudara confess firman Tuhan terakhir? Tiap hari, saudara. Dalam hidup saya pernah ketemu satu momen di mana saya berhenti berkata-kata firman Tuhan atau confess firman Tuhan, pengakuan iman. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Banyak masalah terjadi. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara menggemakan firman Tuhan, ya, suka mengucapkan firman Tuhan, confess firman Tuhan saudara akan memperoleh kehidupan. Tapi kalau saudara mengucapkan masalah, ya, kata-kata yang berbau kekalahan, kematian saudara, itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Amsal 18 ayat 21 tadi. Dan siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, ia adalah orang yang sempurna, Yakobus 3 ayat 2. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya dan berkata-kata itu penting. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jikalau saudara percaya, mestinya saudara berkata-kata, karena itu roh iman. Amin saudara. 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara mendengarkan firman Kristus, ya, rema Kristus saudara, iman timbul. Tapi iman bekerja kapan saudara? Ketika saudara percaya dan berkata-kata. Karena Alkitab mengatakan firman yang kita percaya ini adalah firman iman dan roh iman saudara. Firman Tuhan itu adalah roh, spirit saudara, bukan kata-kata biasa. Amin saudara. Nah, saudara, mulut kita adalah pintu ke alam supranatural. Saudara mau masuk ke alam supranatural Tuhan?
Saudara mau mengalami dunamos, saudara mau mengalami exousia, zoa, soteria, ya, pakai mulut saudara. Buka mulut kita, ucapkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara ingat, mulut kita, lidah kita adalah pintu ke alam supranatural. Hidup dan mati itu ada supranatural, saudara. Amin. Mulut saudara adalah pintu kepada dunamos, exousia, zoa, soteria. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara, kebanyakan orang percaya, orang Kristen, kehidupannya banyak masalah. Masalah demi masalah silih berganti. Kenapa saudara? Lebih banyak dikuasai oleh masalah. Masalah rumah tangga, keuangan, masalah hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman, hubungan dengan sesama saudara. Kenapa? Karena bermasalah di dalam perkataan, saudara. Kebanyakan orang lebih suka memperkatakan masalah daripada firman Tuhan. Yeremia 23:36 dikatakan, supaya menjadi beban bagi setiap orang, ialah perkataannya sendiri. Amin saudara. Dan semua masalah itu diawalin dari mulut saudara. Oke. Nah, sebelum kita tutup, perhatikan apa yang saudara dengar, perhatikan apa yang saudara lihat, saudara nonton, perhatikan apa yang saudara baca dan saudara nyanyikan. Karena itu yang akan saudara percayai dan ucapkan, saudara. Ujung-ujungnya saudara akan ucapkan, saudara. Amin, saudara. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini mengenai iman, mengenai exousia, mengenai dunamos, zoa, soteria, apakah hidup saudara akan berubah? Tidak, saudara. Hidup saudara nggak akan berubah hanya dengan mendengar firman Tuhan ini. Dan hidup saudara benar-benar akan berubah sampai saudara mulai lakukan pengakuan firman Tuhan. Sampai saudara mulai mengucapkan firman Tuhan dengan mulut saudara. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Hingga 21 hari, penelitian mengatakan. Bahkan 2 bulan. Variasi. Ada yang sampai 8 bulan, saudara. Bayangin, saudara. Jadi kita ambil range yang kebanyakan aja. 21 hari sampai 2 bulan, saudara. 60 hari. Ya. Hingga terbentuk kebiasaan, habit, saudara. Maka hidup saudara akan berubah. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk mengerti kebenaran, mengalami kebenaran, dan melakukan kebenaran itu dengan cara percaya dan berkata-kata firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menciptakan kami menjadi orang yang luar biasa, anak-anak Allah yang hidup, yang memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi firman Tuhan, untuk mengeksekusi dunamos, untuk mengeksekusi exousia, zoa, dan soteria terjadi dalam hidup kami dan terjadi di dunia ini. Kau memanggil kami untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, supaya di bumi seperti di surga. Kami ucap syukur Bapa. Ajar kami Roh Kudus, bawa kami untuk mengalami firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kami melihat firman, melihat mujizat terjadi, melihat hidup kami berubah, berbeda dengan sebelumnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang baru disampaikan, dan sebelum kita sudahi kebaktian kita akan ambil perjamuan kudus. Saya akan bacakan buat saudara di Lukas 22 ayat 14.
Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. So, aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tubuh Kristus, roti ini. Kita percaya bahwa tubuh Kristus dipecahkan buat kita, supaya semua kita yang banyak perbedaan, tetapi satu di dalam Kristus. Sudah, mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makannya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, darah Yesus itu ditumpahkan buat kita. Semua kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus ada di dalam darah Yesus. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, dan sebagainya. Kuasa untuk memerdekakan, darah Yesus itu memberi kehidupan. Kita percaya ketika kita meminum cawan ini bukan sebagai anggur biasa, tetapi sebagai darah Yesus. Kita percaya kuasa darah Yesus bekerja di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran dan hati kita. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh Kristus dan darah Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan buat kami. Kami mengucap syukur, suatu hari kami akan memakannya bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang baru, sesuai dengan firman Tuhan dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Semangat yang diberkati Tuhan, mari kita tutup acara kebaktian siang hari ini. Kita angkat tangan kita, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan suka dan dengan selamat. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai engkau. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil. Selalu tersedia makanan di rumahmu. Anak-anakmu akan menjadi terang, akan menjadi berkat, akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Apapun yang engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati engkau. Amin. Halo Celisa, apa kabar Ce? Hai, baik. Wah, luar biasa. akhirnya ketemu juga nih, walaupun via online doang. Celisa, aku mau nanya dong Ce, gimana sih cerita awalnya Cece bisa mendengar Injil tuh dari siapa Ce? Kemarin dari Amel. Oh, dari Ci Amel. Jadi Iya. Celisa nih sama Ci Amel nih ada hubungan apa sih Ce? Enggak, aku itu karyawan pamannya. Pamannya, iya. Oh, I see, Jadi I see. kami sering ketemu. Hmm. Ada acara kami sering ketemu kan. Jadi, nah di situ memang udah sama-sama kayak tahu sih, udah sama-sama, oh kamu Kristen, saya Kristen gitu. Cuman ya saya belum ngerti tentang soal yang
apa itu yang dijelasin Lahir baru. lahir baru. Aku belum ngerti, tapi sebelumnya aku memang udah agama Kristen dan aku udah baptis. Tapi aku belum dijelasin soal itu. Dan pas kemarin kebetulan banget tuh udah lama nggak ketemu dia kan. Terus pas ketemu itu dijelasin, itu pas dijelasinnya itu subuh loh, jam 3-an subuh. Dan Wah. dijelasin kan, langsung aku ngerti, oh ternyata kayak gini gitu loh. Tapi aku belum lahir baru, tapi aku udah baptis gitu. Ya udah langsung ditelepon Ko Vincent kan. Udah di lahir baru. Habis itu besoknya langsung ini ketemu, langsung baptis sama Roh Kudus. Wow. Wow, nice. Berarti itu kemarin langsung dibaptis air dan baptis Roh Kudus ya, Cek? Iya. I see. Iya. Wow, luar biasa. So, aku mau dengar dong, mungkin Cece bisa jelasin nggak sih cerita detailnya gimana di Injil ini tuh gimana gitu, apa yang terjadi dan apa yang Cece alami gitu. Nah, jadi sebelum akunya lahir baru, itu kayak gimana ya? Aku itu kayak orangnya itu selalu negatif. Aku selalu negatif terhadap orang. Terus aku itu gampang emosi, gampang marah-marah. Jadi setiap apa yang aku alamin, aku langsung tanggapinnya negatif. Terus aku nggak langsung mikir positif gitu kan. Nah, jadi aku tuh kayak selalu punya banyak masalah, tapi aku nggak bisa tanggapin itu gitu. Terus selalu dengan tanggapinnya dengan emosi, dengan marah-marah, dan itu nggak bakal selesai. Nah, dan aku juga punya dendam mungkin terhadap teman-temanku gitu. Soalnya aku dulu pernah pengalaman waktu aku sekolah. Aku kelas SMK kelas 2. Nah, kelas 1 aku punya teman. Itu kami berlima itu akrab banget, udah kayak adik kakak gitu ya. Lalu di situ mereka juga agama Kristen, ada yang Katolik, ada juga yang Buddha. Terus di situ mereka ya agama ya menurut mereka ya agama cuma sekedar gini aja gitu. Mereka nggak kayak sungguh-sungguh gitu kan. Nah, sedangkan aku mungkin dari kecil aku udah sekolah minggu, udah ini gitu. Jadi kayak makan berdoa itu pasti selalu aku terapin gitu. Dan di situ aku selalu dibully gitu loh. Aku disebut kayak soalim, terus pernah juga aku lagi mau makan bareng gitu. Jadi aku kan berdoa dong. Pas aku berdoa, aku udah amin, nasi aku hilang gitu. Jadi kayak dijailin gitu sama mereka kan. Saking parah banget gitu. Abis itu ya udah aku ya nikmati aja masa-masa muda aku, masa-masa persahabatan aku gitu. Terus dan di situ aku memang udah mulai jauh banget dari Tuhan. Dan aku di situ tinggal sama bibi aku. Aku dibagi waktu gitu loh. Aku dibagi waktu kalau kamu mau keluar itu dalam satu hari cuma boleh 1 kali. Dan itu kalau pulang tuh udah nggak boleh keluar lagi gitu kan. Dan aku kan sekolahnya liburnya hari Minggu. Nah kalau hari Minggu itu ya hari ibadah gitu loh. Tapi aku lebih milih jalan sama teman dibanding aku ibadah. Tuh. Jadi aku pernah sampai bohong sama bibi aku kan. Terus aku bilang kalau aku mau pergi gereja, tapi tahu-taunya aku jalan-jalan. Terus aku mengalami kecelakaan gitu. Aku mengalami kecelakaan dan itu benar-benar pas aku jatuh dari motor, entah kenapa aku bisa nyebut dalam nama Yesus gitu. Dan itu tuh kayak sesuatu keajaiban banget loh kok. Kami itu posisinya mau nyalip truk kan. Terus nabrak lubang gitu. Terus kami orang jatuhnya pas di depan truk gitu kan. Terus truknya itu jalannya tuh kenceng banget. Dan pas aku jatuh, aku sebut dalam nama Yesus, truk itu tiba-tiba berhenti. Dan posisi aku itu pas di depan truk. Wow, tipis banget tuh ya. Nah, jadi kayak aku langsung mikir, wah, walaupun aku jauh dari Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada gitu loh. Kenapa aku bisa sampai jauh gitu? Terus seiringnya jalan waktu kan, udah kelas 2, aku itu dimusuhin
sama temen aku ini, sahabat-sahabat ini. Aku dimusuhin, di situ posisinya dari kelas 2 sampai kelas 3. Aku itu ketua kelas. Aku dimusuhin 4 orang, tapi mereka 4 orang ini hasut sampai satu kelas itu nggak suka sama aku. Jadi di situ aku kayak gimana sih gitu loh, aku seorang pemimpin tapi aku nggak dianggap sama satu kelas. Nah terus aku sampai dibully abis-abisan, aku disindir abis-abisan. Itu bukan cuma bully kata-kata, tapi bully fisik gitu loh. Dan di situ aku dendam banget sama mereka. Sampai aku udah lulus juga aku masih dendam sama mereka. Dan dendam itu tuh kayak susah banget buat dimaafin gitu loh. Aku pengen banget maafin mereka tapi kayak susah banget, sulit banget. Setiap aku lihat story mereka tapi kayak pasti ada ocehan atau marahan yang memang gimana sih, keinget masa dulu lagi gitu. Dan pas kemarin aku lahir baru, terus aku dibaptis Roh Kudus, aku ngucap aku mau maafin mereka. Dan itu tuh kayak sesuatu banget gitu, aku bisa maafin mereka. Dan puji Tuhan aku udah maafin mereka gitu. Udah gak ada Terus, dendam lagi berarti ya? Udah gak ada dendam lagi dan aku merasa beban aku udah berkurang. Aku udah merasa lebih lega, aku udah jauh lebih damai. Terus akhir-akhir ini juga aku lebih sukacita gitu. Dan sukacita tuh kayak setiap hari ada di aku gitu. Wow. Jadi ceritanya itu si Amel itu datangnya ke Lina dulu. Dan dia jelasin soal lahir baru. Dan memang Lina itu agama Buddha, jadi dia bilang dia belum siap gitu loh. Jadi dia belum mau gitu. Setelah itu si Amel pun datangnya sama si om-om ini, dijelasin soal lahir baru. Nah di situ juga om ini juga nggak terima gitu, dan dia tidak kayak nggak percaya lah gitu sama ini gitu. Dia percaya adanya agama Kristen, cuman dia bilang lahir baru tuh nggak ini, sampai dia suruh Amel itu nggak usah mempengaruhi orang-orang buat percaya gitu loh. Nah di situ ya udah gitu loh. Pas itu mau tidur langsung Amel kayak jelasin, Cice udah lahir baru belum sih? Udah, aku bilang gitu. Aku kan udah baptis. Bukan gitu loh katanya. Terus dijelasin gitu. Ya udah jelasin. Akhirnya aku paham. Terus dia nanya, Cice mau nggak lahir baru? Aku bilang emang bisa katanya. Aku bisa telepon teman aku katanya. Cice bisa lahir baru katanya. Ya udah boleh, aku bilang. Dan jam 3 subuh ya, telepon Ko Vincent kan. Nah di situ ada Ko Vincent angkat, terus cerita sharing hampir sampai jam 4-an gitu. Nah pas subuhnya lahir baru, besoknya hari Jumat malamnya langsung ketemu sama Ko Vincent sama Ko Agus. Itu juga langsung baptisan Roh Kudus. Habis itu kenanya hari Jumat, Sabtu Minggu langsung baptisan air. Wow. Luar biasa. Sampai subuh-subuh ya itu dilahirinnya. Sampai subuh-subuh, iya. Wow. Terus boleh dijelasin lebih lagi nggak sih Cece, mungkin apa? Maksudnya waktu Cece dilainin lahir baru itu subuh-subuh dan waktu Cece dibaptis mungkin gitu. What do you feel? Gitu. Apa yang Cece rasakan waktu Cece? Pas waktu baptis dulu memang nggak kayak gimana ya, nggak kayak ngerasain sekarang lah, beda lah sekarang sama dulunya itu. Apa tuh Cece yang beda tuh kira-kira? Bedanya ya aku kayak nggak ngerasain sesuatu hal yang berbeda aja. Kalau sekarang ya berbeda banget dengan perilaku aku, sikap aku, keseharian aku. Terus juga aku lebih kayak orangnya nggak nggak murung terus sih. Soalnya aku orangnya itu kayak kalau aku punya masalah aku diem, aku murung sendiri gitu. Tapi sekarang nggak gitu. Wow. Ya. Terus tadi kan Cece juga bilang maksudnya Cece dari kecil udah Kristen gitu ya. Dan maksudnya sama Cici Ama juga ya udah tahu lah sama-sama Kristen, tapi baru tahu tentang lahir baru dan ya dibaptis segala macam baru kali itu gitu ya. Jadi aku mau nanya maksudnya apa sih yang membuat Cece sadar ini sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya
apa yang membuat Cece mau lahir baru lagi gitu, padahal kan ya tadi Cece juga bilang katanya saya juga tahu udah sama-sama Kristen gitu. Ya kayak gimana ya, kayak beda aja gitu loh. Aku kemarin baptis aja gitu, tapi aku nggak dijelasin soal lahir baru ini. Dan di situ aku mulai tertarik, oh ternyata baptis itu cuman sekedar ini doang, dan lahir baru itu yang menyelamatkan gitu loh. Nah, terus aku juga pas kemarin dijelasin sama Ko Vincent kan, kalau orang baptis itu cuma tanda doang katanya. Tapi kalau udah baptis enggak lahir baru juga belum tentu selamat gitu. Nah, di situ aku mikir, oh mungkin aku harus lahir baru gitu loh, supaya aku juga mau diselamatkan gitu. Aku juga pengen banyak jiwa-jiwa yang bisa ikut lahir baru juga, kayak keluarga aku, adik-adik aku semua puji Tuhan udah ikut Kristen, tapi mereka belum lahir baru. Tuh. So dari kemarin yang Cece alamin gitu, setelah Cece lahir baru gitu ya, apa yang ada yang Cece rasain nggak sih, apa yang berbeda gitu dalam hidup Cece? Berbeda banget sih, memang berbeda banget dari yang saya bilang. Aku lebih bisa kontrol, terus aku bisa pandang positif gitu. Bisa kontrol emosi gitu ya? Bisa kontrol emosi, dan aku tuh jauh lebih sabar. Aku bisa kontrol emosi aku, dan semua masalah yang aku hadapi itu aku bisa tanggapin dengan positif. Dan sebelumnya aku nggak bisa tanggapin dengan positif. Masalah yang selalu datang aku tanggapinnya negatif terus, dan aku selalu memandang orang tuh negatif gitu. Wah. Berarti maksudnya benar-benar ini kemarin pertama kalinya Cece, walaupun Cece bilang sudah Kristen dan dibaptis, tapi kemarin ini baru pertama kali Cece benar-benar mengalami Tuhan ya. Iya. Wow, luar biasa. So, apa sih yang Cece harapkan ke depannya, Cece? Mungkin Yang diharapkan ke depannya ya, aku pengen aja aku bisa lebih taat lagi sama Tuhan gitu. Dengan aku lahir baru, aku bisa lebih taat, dan aku nggak mau hidup aku ikut mau aku sendiri. Nah, aku pengennya hidup aku mau jalan diarahin sama Tuhan gitu, hidup dalam Tuhan gitu. Penting banget sih sebenarnya komunitas yang bisa membangun kerohanian kita gitu loh. Di saat kita lagi sedih, kita punya teman yang bisa saranin kita, bisa kasih saran buat kita, bisa bikin kita lebih dekat sama Tuhan. Itu sebenarnya bagus banget gitu. Cuman nggak semua komunitas itu bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Banyak komunitas di luar, tapi nggak semua komunitas bisa gitu. Dan yang saya rasain di komunitas itu bisa membangun kerohanian saya gitu. Dengan saya cerita soal ini gitu, sama kemarin ada di rumah di daerah Putih ya. Pas itu saya habis gratis, Amel itu bawa siapa ya, ada kakak-kakak gitu. Siapa namanya saya nggak tahu ya. Dan di situ kami sharing. Nah, di situ juga saya cerita soal gini, dan ada saran, dan sarannya itu kayak mendekatkan kita sama Tuhan, dan bisa lebih bersyukur banget sih gitu. Wow, jadi benar-benar komunitas juga pokoknya penting banget untuk Cece juga ya. Ya, soalnya aku orangnya gampang nyimpang. Aku orangnya gampang terpengaruh oleh lingkungan. I see. Oke deh Cece, thank you so much untuk kesaksiannya, luar biasa banget. Ya, I hope Cece juga semakin bertumbuh dan semakin dalam juga dalam Tuhan, dan semakin mengalami banyak penyisiran juga, dan semakin dipakai Tuhan juga. Oke Cece, thank you so much Cece untuk kesaksiannya. Bye bye. Bye.
observe and